Angin laut malam itu berhembus dingin, membawa bau amis yang menusuk hidung. Kapal Cumi Jaya melaju perlahan di tengah Laut Jawa, diterangi lampu redup yang bergoyang mengikuti ombak. 6 orang nelayan berada di atas kapal, bersiap menarik jaring cumi untuk tangkapan terakhir sebelum subuh. Di antara mereka, Udin, nelayan paling muda, terlihat gelisah sejak sore. "Bang, kenapa kapal ini dinamai Cumi Jaya?" tanyanya pelan. Pak Karto, juragan kapal, tertawa kecil. "Dari dulu namanya itu. Banyak rezeki." Namun Slamet, nelayan tua yang rambutnya mulai memutih, menatap laut dengan wajah tegang. "Bukan cuma rezeki, kapal ini juga pernah makan korban." Semua terdiam. Awal teror. Saat jaring pertama diangkat, hasilnya aneh. Bukan cumi, melainkan kain kafan basah, kusam, dan berbau tanah kuburan. "Astagfirullah," bisik Udin, menjatuhkan kain itu. Pak Karto memerintahkan kain itu dibuang ke laut. Tapi saat kain kafan itu menyentuh air, mesin kapal tiba-tiba mati. Lampu padam. Laut gelap gulita. Lalu terdengar suara, "KRRR, KRRR." Seperti gesekan kain basah diseret di dek kapal. Penampakan. Lampu darurat menyala samar. Dari arah buritan, terlihat sesosok pocong berdiri tegak, tubuhnya basah, kain kafannya kusut dan berlumur tinta hitam seperti cumi. Wajahnya pucat membiru. Matanya hitam kosong. Mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan air laut bercampur darah. "Pocong!" teriak salah satu nelayan. Pocong itu melompat perlahan. Setiap jatuhannya membuat dek kapal bergetar. Air laut di sekitarnya mendidih, dan dari permukaan muncul bayangan tentakel cumi raksasa yang melilit lambung kapal. Slamet gemetar. Dia penjaga laut ini. Rahasia terkutuk. Dengan suara terbata, Slamet mengaku, 20 tahun lalu, juragan lama kapal ini membuang jenazah ABK ke laut. Dia mati terjerat jaring cumi. Tidak dimakamkan, tidak disolatkan. Pocong itu berhenti tepat di depan Pak Karto. Tiba-tiba, duar. Salah satu nelayan terseret ke laut oleh tentakel hitam. Teriakannya tenggelam bersama ombak. Pocong itu menoleh satu persatu, seolah menghitung. Puncak teror. Udin berteriak membaca ayat kursi sekuat tenaga. Slamet ikut bersujud di dek kapal yang basah. Pocong itu menjerit keras. Suara campuran manusia dan binatang laut. Tubuhnya perlahan hancur menjadi air hitam, sementara tentakel menghilang ke dasar laut. Mesin kapal tiba-tiba menyala kembali. Namun, kapal kini lebih ringan. 2 orang nelayan hilang malam itu. Akhir yang menghantui. Saat fajar menyingsing, Cumi Jaya kembali ke pelabuhan. Tidak ada yang berani bicara. Namun para nelayan pelabuhan bersumpah, setiap malam bulan mati, terlihat kapal tanpa awak berlayar sendiri di tengah laut. Dan di atas deknya, sebuah pocong berdiri diam, menunggu korban berikutnya. Di sebuah desa tua yang terletak di pinggir hutan jati, hiduplah seorang lelaki bernama Abdul Rahman. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, dan lebih sering menyendiri di gubuk kecil dekat hutan. Warga desa hanya tahu satu hal tentang Abdul. Ia tak pernah terlihat beribadah, namun selalu membawa jimat hitam kemanapun ia pergi. Malam-malam Abdul sering terdengar melantunkan mantra aneh, bukan doa, melainkan bahasa yang tak dikenali manusia. Beberapa warga mengira ia hanya orang gila. Namun, para orang tua desa tahu, Abdul sedang mendalami ilmu terlarang. Perjanjian di tengah hutan. Suatu malam Jumat Kliwon, Abdul masuk ke hutan dengan membawa sesajen dan darah ayam hitam. Ia melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib penunggu hutan, berharap mendapat kekuatan dan kekayaan instan. Namun, kekuatan itu menuntut bayaran yang tak sepadan. Makhluk yang datang bukan jin biasa, melainkan penguasa genderuwo hutan. Dalam perjanjian itu, Abdul diwajibkan menyendiri dari manusia, meninggalkan ibadah selamanya, menyerahkan ruhnya saat ajal menjemput. Abdul menyetujuinya tanpa ragu. Kutukan yang menggerogoti. Sejak malam itu, tubuh Abdul mulai berubah. Bulu kasar tumbuh di sekujur tubuhnya. Tulang punggungnya membungkuk. Kuku jarinya memanjang seperti cakar. Yang paling mengerikan, wajahnya menghitam dan matanya merah menyala. Abdul masih hidup, tapi jiwanya perlahan direnggut. Ia mulai memangsa ternak warga,
Bahkan orang yang tersesat di hutan tak pernah kembali. Suara tawa berat dan napas menggeram sering terdengar menjelang maghrib. Warga menyebut makhluk itu dengan satu nama, Genderuwo Abdul. Ajal yang tak menyelesaikan. Beberapa pemuda desa mencoba memburu makhluk itu. Namun saat mereka menemukan Abdul, tak ada lagi sisa manusia di dalam tubuhnya. Yang ada hanya bayangan besar berbulu, berdiri di antara pepohonan sambil tertawa. Konon, Abdul tak pernah benar-benar mati. Ia terikat perjanjian. Ruhnya dikutuk menjaga hutan sebagai genderuwo, sampai hari kiamat. Teror yang masih ada. Hingga kini, warga desa percaya. Jika seseorang masuk hutan dengan niat buruk. Jika seseorang meninggalkan salat dan tergoda jalan pintas. Maka genderuwo Abdul akan menampakkan diri. Dengan suara berat, ia akan berbisik, "Aku dulu manusia sepertimu." Dan setelah itu, hutan kembali sunyi. Tak semua yang masuk hutan akan keluar sebagai manusia. Di sebuah desa tua yang terletak di pinggir hutan jati, Tol Cipali dikenal sebagai jalan panjang yang sunyi. Di siang hari ia tampak biasa, namun saat malam turun, terutama di kilometer tertentu, banyak pengemudi merasakan hal yang sulit dijelaskan. Lampu terasa meredup, udara mendadak dingin, dan tak jarang muncul sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Mereka menyebutnya Sri. Kehidupan Sri. Puluhan tahun lalu, sebelum Tol Cipali berdiri, daerah itu hanyalah hamparan sawah dan hutan kecil. Di sebuah desa yang kini terkubur aspal, hiduplah seorang perempuan bernama Sri. Ia dikenal pendiam, lembut, dan setia menunggu suaminya yang bekerja sebagai sopir truk antar kota. Setiap malam, Sri selalu duduk di tepi jalan tanah, menatap jauh ke arah barat, menunggu lampu truk suaminya muncul dari kejauhan. Namun suatu malam, kabar buruk datang. Truk yang dikemudikan suaminya mengalami kecelakaan parah di jalur yang sama. Tubuh sang suami tak pernah ditemukan utuh, dan Sri hanya menerima kabar tanpa bukti pasti. Sejak saat itu, Sri berubah. Penungguan yang tak pernah usai. Setiap malam, Sri tetap datang ke jalan itu. Hujan atau panas, ia berdiri menunggu. Warga desa sering melihatnya berbicara sendiri, memanggil nama suaminya, seolah melihat seseorang yang tak kasat mata. Suatu malam, Sri ditemukan tewas tertabrak kendaraan saat berdiri terlalu ke tengah jalan. Anehnya, wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit, melainkan senyum tipis, seolah akhirnya ia bertemu orang yang ditunggu. Sri dimakamkan di dekat jalan itu. Tol Cipali dibangun. Tahun-tahun berlalu. Desa diratakan. Jalan tol dibangun tepat di atas bekas lokasi Sri menunggu setiap malam. Sejak Tol Cipali mulai beroperasi, kejadian aneh pun bermunculan. Pengemudi mengaku melihat perempuan berbaju putih berdiri di bahu jalan. Mendengar tangisan lirih di tengah tol yang sepi. Merasa mobil mendadak berat, seperti ada penumpang tambahan. Melihat perempuan itu tiba-tiba duduk di kursi belakang, lalu menghilang. Jika sopir menoleh dan bertanya, sosok itu hanya berkata pelan, "Mas, suami saya lewat sini." Sri, sang penunggu. Warga sekitar percaya, arwah Sri belum pernah pergi. Ia masih menunggu suaminya, terjebak antara kenangan dan kematian. Ia tak berniat mencelakai, namun kehadirannya sering membuat pengemudi panik, hingga menyebabkan kecelakaan. Konon, jika melintas Tol Cipali tengah malam dan melihat perempuan berdiri sendiri, jangan berhenti. Jangan menatap terlalu lama. Dan jangan menjawab jika ia menyapa. Karena sekali kau menjawab, Sri akan menganggapmu suaminya yang pulang. Dan ia akan ikut, sampai tujuan terakhir. Bandung selalu terlihat tenang saat malam turun. Udara dinginnya membungkus kota, menyamarkan banyak rahasia yang tersembunyi di balik ganggang sempit. Salah satunya adalah Kos Melati, sebuah bangunan tua 2 lantai di daerah Dago Atas. Kos itu terkenal murah, bersih, dan terlalu sepi. Bab 1, Penghuni Baru. Rani, mahasiswi tingkat akhir, pindah ke Kos Melati karena lokasinya dekat kampus. Sejak pertama datang, ia merasa ada yang aneh. Pemilik kos, Bu Siska, hanya berpesan satu hal, kalau jam 12 malam ke atas, jangan buka pintu, walaupun ada yang mengetuk. Rani menganggapnya hanya nasihat berlebihan. Malam pertama, suasana kos sangat sunyi. Tidak terdengar suara TV, tidak ada tawa, hanya desis angin dan langkah kaki yang entah dari mana asalnya. Bab 2, Wanita Cantik di Lorong. Pada malam ketiga, Rani pulang lembur.
Saat berjalan melewati lorong lantai 2, ia melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang, hitam berkilau. Wajahnya cantik, putih bersih, dengan senyum tipis yang menenangkan. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana. "Kak, mau ke kamar mana?" tanya wanita itu lembut. Rani menunjuk kamarnya. Saat melewatinya, hawa dingin tiba-tiba menusuk tulang. Bau melati menyengat hidungnya. Ketika Rani menoleh kembali, lorong itu kosong. Bab 3, Ketukan Tengah Malam. Malam berikutnya, tepat pukul 00.15, terdengar ketukan pelan di pintu kamar Rani. Tok, tok, tok. Di balik pintu, terdengar suara wanita yang sama. "Rani, buka pintunya. Aku kedinginan." Jantung Rani berdegup kencang. Ia teringat pesan Bu Siska. Dengan tangan gemetar, ia memilih diam. Ketukan itu berubah menjadi pukulan keras. Tangisan menggema, berganti tawa pelan yang memekakan telinga. Lalu, sunyi. Bab 4, Rahasia Kos Melati. Keesokan paginya, Rani memberanikan diri bertanya pada Bu Siska. Wajah wanita tua itu langsung pucat. Dulu, kos itu dihuni oleh seorang perempuan bernama Indah, mahasiswi cantik yang sering dipuji semua orang. Ia hamil, ditinggalkan kekasihnya, dan memilih mengakhiri hidupnya di kamar paling ujung lantai 2. Sejak itu, banyak penghuni melihat sosok wanita cantik berambut panjang berjalan di lorong, mengetuk pintu kamar penghuni yang sendirian. Yang membuka pintu, tak pernah bertahan lama di kos itu. Bab 5, Malam Terakhir. Malam itu, Rani memutuskan pindah. Barang-barangnya sudah dikemas. Saat ia menuruni tangga, lampu lorong tiba-tiba mati. Dari belakang, terdengar suara bisikan lembut. "Kamu mau pergi juga?" Rani berbalik. Di hadapannya berdiri Indah, kini wajahnya pucat membiru, mata hitamnya kosong, perutnya menggembung, dan gaun putihnya berlumuran darah. Mulut Indah tersenyum terlalu lebar. "Kos ini sepi, temani aku, ya?" Teriakan Rani menggema, dan sejak malam itu, kamar Rani kembali kosong. Namun setiap tengah malam, penghuni kos masih sering mendengar ketukan dari kamar yang tak lagi berpenghuni. Tok, tok, tok. Rumah tua itu berdiri di ujung jalan sempit, dikelilingi pohon kamboja dan pagar besi berkarat. Ket dindingnya mengelupas, jendelanya tinggi dengan kaca buram, seolah menyimpan rahasia puluhan tahun. Keluarga Pak Arman baru seminggu menempati rumah itu. Ia, istrinya Burina, dan 2 anak mereka, Dita dan Raffi, pindah karena harga rumahnya sangat murah. Yang penting rumahnya besar, kata Pak Arman saat pertama kali masuk. Namun sejak malam pertama, keanehan mulai terjadi. Malam pertama. Tepat pukul 2.17, Burina terbangun karena suara langkah kaki pelan di lorong rumah. Diseret, seperti kaki telanjang yang basah. Ia mengira itu Raffi yang ke kamar mandi. Namun ketika pintu kamar dibuka, lorong itu kosong. Lampu berkedip, dan udara mendadak dingin menusuk. Di ujung lorong, Burina melihat bayangan perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya panjang, hitam, menutupi wajah. Ia mengenakan kebaya putih lusuh. Bayangan itu perlahan menghilang ke dinding. Nama yang terbisik. Keesokan harinya, Dita mengaku punya teman baru. Namanya Ayu, ucap Dita polos. Dia cantik, tapi kalau marah matanya hitam semua. Burina langsung merinding. Malamnya, suara tangisan perempuan terdengar dari kamar mandi belakang. Tangisnya lirih, namun penuh penderitaan. Lalu terdengar bisikan pelan, tepat di telinga Pak Arman yang sedang terlelap. "Ini rumahku." Wajah di cermin. Teror semakin menjadi. Cermin sering berembun membentuk jejak tangan. Piring jatuh sendiri. Bau melati muncul tiba-tiba. Suatu malam, Burina bercermin di kamar. Di pantulan cermin, seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya tersenyum,
terlalu lebar. Aku Ayu, katanya pelan. Cermin pecah. Bu Rina pingsan. Rahasia rumah tua. Pak Arman akhirnya mencari tahu sejarah rumah itu. Seorang tetua kampung menceritakan kebenaran. Dulu, rumah itu milik seorang gadis bernama Ayu. Ia hamil di luar nikah, dikurung keluarganya di rumah itu, dipermalukan, lalu mengakhiri hidupnya sendiri di kamar mandi. Jasadnya ditemukan berhari-hari kemudian. Sejak itu, tak ada penghuni yang bertahan lama. Malam terakhir. Malam itu, listrik padam total. Suara tawa perempuan menggema di seluruh rumah. Dari ujung lorong, Ayu muncul perlahan, kini wajahnya rusak, lehernya lebam, rambutnya meneteskan air. Aku hanya ingin ditemani, katanya sambil mendekat. Dita kerasukan, suaranya berubah. Jangan usir aku tinggal di sini selamanya. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari keramaian, ada satu nama yang membuat warga selalu menutup pintu lebih awal saat malam tiba. Namanya Jule. Bukan manusia. Bukan pula anak kecil biasa. Ia dikenal sebagai tuyul yang paling ditakuti di kampung itu. Dulu, Jule adalah anak kecil yang hidup dalam kemiskinan. Ia tinggal bersama ibunya di rumah bambu di pinggir kebun. Ibunya sakit-sakitan, tak mampu bekerja, dan Jule sering terlihat kelaparan. Suatu malam, seorang dukun datang ke rumah mereka. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Yang jelas, sejak malam itu, Jule tidak pernah terlihat bermain lagi. Beberapa hari kemudian, Jule meninggal secara misterius. Tubuhnya kecil, kurus, dan wajahnya seperti menahan rasa sakit. Sejak kematian Jule, uang warga mulai sering hilang. Bukan dicuri orang, bukan pula perampokan. Uang yang disimpan rapi, bisa lenyap begitu saja. Dan anehnya, selalu disertai suara tawa anak kecil. Di tengah malam, warga mulai melihat penampakan. Sosok anak kecil botak. Matanya hitam legam. Kulitnya pucat. Dan kakinya kotor seperti habis bermain tanah. Ia sering terlihat duduk di atas lemari, di sudut dapur, atau di bawah kolong tempat tidur. Jika dipergoki, ia hanya tersenyum, lalu menghilang. Orang tua kampung percaya, Jule dijadikan tumbal. Arwahnya diikat dengan ilmu hitam, dan dipaksa menjadi tuyul. Bahkan setelah kematian. Karena itu, ia tidak pernah tenang. Ia tidak jahat karena ingin. Ia jahat karena diperintah. Hingga suatu malam, seorang warga nekat mengikuti suara tawa itu. Ia melihat Jule berdiri di depan rumahnya, menatap dengan mata kosong, dan berbisik pelan. Aku cuma disuruh, aku capek. Keesokan harinya, warga mengadakan doa bersama. Sesajen dihentikan. Perjanjian lama diputus. Sejak malam itu, uang tak pernah hilang lagi. Namun, beberapa warga masih mengaku, karena tidak semua tuyul lahir dari keserakahan. Sebagian lahir dari penderitaan yang tak pernah sempat ditolong. Dan jika suatu malam kau mendengar tawa anak kecil di rumah yang terkunci rapat, jangan langsung takut. Mungkin itu bukan pencuri. Mungkin itu Jule yang hanya ingin diingat sebagai anak kecil, bukan sebagai tuyul. Kisah ini viral di TikTok, direkam oleh warga, dan terjadi di Lampung. Banyak yang mengira ini hanya konten. Namun bagi warga sekitar, ini adalah pengalaman yang benar-benar mereka alami. Sosok itu dikenal dengan satu nama, Pocong Bayu. Bayu adalah seorang pemuda biasa, pendiam, jarang keluar rumah.
dan dikenal tidak punya musuh. Ia tinggal di sebuah kampung kecil di Lampung, dekat kebun singkong dan jalan tanah yang sepi saat malam. Suatu hari, Bayu ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada penyakit berat yang diketahui. Kematian Bayu dianggap wajar. Ia dimakamkan keesokan harinya, dengan prosesi sederhana. Namun sejak hari pemakamannya, keanehan mulai terjadi. Malam pertama setelah pemakaman, seorang warga mendengar suara seperti orang melompat di belakang rumahnya. Duk, duk, duk. Saat disenter, tidak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, beberapa pemuda yang nongkrong di pos ronda melihat sosok putih berdiri di ujung jalan kebun. Tingginya sama seperti Bayu. Saat didekati, sosok itu meloncat masuk ke kebun dan menghilang. Puncaknya terjadi ketika sebuah video tersebar di TikTok. Dalam video itu, terlihat sosok pocong berdiri di pinggir jalan kampung. Terdiam, menghadap kamera. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Namun matanya seolah menatap langsung ke orang yang merekam. Video itu membuat warga geger. Banyak yang mengenali postur tubuhnya. Dan nama Bayu mulai disebut-sebut. Menurut orang tua kampung, Bayu semasa hidup pernah menyimpan beban berat. Ia sering murung, sering menyendiri, dan pernah mengucap kalimat aneh sebelum meninggal. Kalau aku mati, jangan cari aku kalau aku pulang. Warga menduga Bayu meninggal dengan urusan yang belum selesai. Ada pula yang mengatakan kain kafannya tidak terlepas sempurna saat pemakaman. Sejak video itu viral, penampakan pocong Bayu semakin sering terjadi. Ia terlihat berdiri di kebun, di depan rumah kosong, dan kadang di dekat kebunnya sendiri. Pocong Bayu tidak pernah mengejar. Ia hanya berdiri, diam, dan menatap, seolah ingin dikenali. Setelah diadakan doa bersama dan pengajian kampung, penampakan itu perlahan berkurang. Video-video baru tidak muncul lagi. Namun hingga sekarang, beberapa warga masih mengaku mendengar suara lompatan pelan saat malam tiba di jalan kebun itu. Apakah pocong Bayu benar-benar arwah penasaran? Ataukah hanya rekayasa konten? Yang jelas, bagi warga Lampung yang mengalaminya langsung, kisah ini bukan sekadar cerita TikTok. Karena jika suatu malam, kau melihat sosok putih berdiri diam, tanpa bergerak, ingat satu hal. Tidak semua yang viral adalah karangan. Sebagian adalah peringatan. Rumah sakit tua itu sudah lama ditutup. Cat dindingnya mengelupas. Lorong-lorongnya gelap. Dan bau obat bercampur darah seolah tak pernah benar-benar hilang. Di sanalah nama itu masih sering disebut. Dewi. Dewi dulu adalah seorang suster muda. Ramah, sabar, dan selalu bekerja hingga larut malam. Ia dikenal suka membantu pasien-pasien yang sudah tak punya harapan. Menemani mereka saat keluarga tak sanggup menunggu lebih lama. Namun tak ada yang tahu, di balik senyumnya, Dewi menyimpan ketakutan besar. Suatu malam, rumah sakit itu sepi karena pemadaman listrik. Hanya suara hujan dan langkah kaki yang terdengar di lorong. Dewi mendapat tugas jaga sendirian di bangsal lama. Bangsal yang katanya sering terdengar suara aneh. Disitulah hidupnya berubah. Seorang dokter senior memanggil Dewi ke ruang operasi kosong. Katanya, ada pasien darurat. Namun begitu pintu tertutup, tak ada pasien. Tak ada alat medis yang menyala. Yang ada hanyalah niat jahat. Dan jeritan yang teredam dinding tebal rumah sakit. Paginya, Dewi ditemukan di lorong bawah tanah. Seragam susternya berlumur darah.
Kakinya hancur tak wajar, dan wajahnya membeku dalam ketakutan. Kasus itu ditutup sebagai kecelakaan. Nama Dewi perlahan dilupakan. Namun rumah sakit itu tidak pernah melupakan. Sejak malam pemakamannya, penjaga sering mendengar suara aneh di lorong. Sret, sret, sret. Suara seperti tubuh diseret di lantai. Dan ketika disenteri, terlihat sosok suster berpakaian putih. Rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya bergerak dengan cara yang tak manusiawi. Ia ngesot. Tangannya menyeret tubuhnya perlahan, meninggalkan bekas darah yang tak pernah kering. Jika kau cukup berani menatap wajahnya, kau akan melihat mata Dewi. Kosong, namun penuh kesedihan. Konon, suster mesot Dewi tidak menyerang sembarang orang. Ia hanya menampakkan diri kepada mereka yang memiliki niat kotor, atau mereka yang pernah berbuat kejam. Di tempat seharusnya menyelamatkan nyawa. Dan jika suatu malam kau berada di rumah sakit tua, lalu mendengar suara gesekan pelan dari belakang, jangan menoleh, jangan berlari, dan jangan menyebut namanya dengan suara keras. Karena Dewi tidak mencari balas dendam. Ia hanya ingin dunia tahu apa yang pernah terjadi padanya tidak boleh terulang. Rumah sakit itu sudah lama ditinggalkan. Lampunya redup. Lorongnya sunyi. Namun setiap malam, ada satu sosok yang masih terlihat berjalan, mengenakan jas dokter. Namanya Dewi. Dewi dulu adalah dokter muda yang dikenal cerdas dan berdedikasi. Ia sering mengambil jadwal jaga malam saat dokter lain memilih pulang lebih awal. Baginya, rumah sakit adalah tempat menyelamatkan nyawa, bukan sekadar pekerjaan. Namun idealisme Dewi tidak disukai semua orang. Di rumah sakit itu, ada rahasia yang tidak boleh terbongkar. Kesalahan medis, pasien yang dipersingkat hidupnya, dan laporan yang dimanipulasi demi nama baik. Dewi tahu semuanya. Suatu malam, Dewi memergoki operasi ilegal di ruang bedah lama. Seorang pasien tak bernyawa di meja operasi. Alat-alat masih hangat, dan beberapa dokter senior berdiri membisu. Dewi mengancam akan melaporkan semuanya. Namun ancaman itu menjadi akhir hidupnya. Keesokan paginya, jasad Dewi ditemukan di ruang bawah tanah rumah sakit. Lehernya patah, tangannya menggenggam kartu identitas dokter, dan matanya terbuka, seolah masih melihat sesuatu yang mengerikan. Kasus itu ditutup sebagai bunuh diri. Rumah sakit tetap beroperasi, seolah tak pernah kehilangan seorang dokter. Namun sejak malam pemakamannya, sesuatu berubah. Pasien mengaku melihat seorang dokter perempuan berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan jas dokternya berlumur darah. Jika didekati, sosok itu menghilang, meninggalkan bau antiseptik bercampur darah. Penjaga malam sering mendengar suara langkah sepatu, dan bunyi stetoskop jatuh di lantai. Padahal rumah sakit kosong. Konon, dokter hantu Dewi masih berkeliling setiap malam. Ia masuk ke ruang operasi lama, berdiri lama di depan pintu yang terkunci, dan menatap siapapun yang berani berbuat curang di tempat itu. Ia tidak menakut-nakuti pasien. Ia tidak menyakiti orang tak bersalah. Ia hanya muncul kepada mereka yang menyalahgunakan sumpah dokter. Dokter hantu bukan arwah jahat. Ia adalah keadilan yang tertunda. Dan jika suatu malam kau berada di rumah sakit, lalu melihat dokter perempuan menatapmu tanpa berkedip, perhatikan baik-baik. Jika jasnya bersih, itu manusia.
Namun jika jasnya berlumur darah, dan langkahnya tak bersuara, berdoalah dalam hati. Karena mungkin, dokter hantu Dewi sedang memastikan, kau tidak melakukan kesalahan yang sama, seperti mereka yang telah mengorbankannya. Nama itu pernah membuat satu negeri bergidik. Bukan karena teriakan, bukan karena teror malam, melainkan karena satu kenyataan yang terlalu gelap untuk diterima sebagai perbuatan manusia. Namanya Sumanto. Di sebuah desa sunyi, Sumanto hidup sebagai pria biasa, pendiam, tertutup, hampir tak pernah bersosialisasi. Namun orang-orang tak tahu, di balik wajah datarnya, Sumanto menyimpan kekosongan yang perlahan berubah menjadi kegelapan. Ia percaya ada kekuatan yang hanya bisa diperoleh dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia normal. Keyakinan itu tumbuh dari bisikan, bukan suara orang lain, melainkan suara di dalam kepalanya sendiri. Awalnya hanya menyendiri, lalu mengasingkan diri, hingga suatu hari ia mulai mendatangi tempat-tempat kematian, kuburan, makam sunyi, tempat di mana doa telah lama berhenti dibacakan. Di sanalah Sumanto meyakini sesuatu yang mengerikan, bahwa dengan memakan daging manusia, ia akan mendapatkan kekuatan kebal, tak tersentuh, tak terkalahkan. Dan sejak malam itu, ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Saat perbuatannya terbongkar, masyarakat tidak hanya marah, mereka takut. Takut bukan karena apa yang ia lakukan, melainkan karena ketenangan wajahnya. Saat semuanya terungkap, tak ada penyesalan, tak ada air mata, hanya tatapan kosong, seolah ia masih mendengar bisikan itu. Setelah ditangkap dan dipenjara, banyak yang mengira teror itu berakhir. Namun cerita tidak berhenti di sana. Petugas penjara mengaku, Sumanto sering berbicara sendiri di malam hari, tertawa pelan di sudut sel, dan menatap kosong ke arah dinding, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Ada yang berkata, ia bukan kerasukan, ia bukan gila, ia hanyalah manusia yang terlalu lama mendengarkan suara gelap, tanpa pernah melawan. Hingga kini, nama Sumanto masih disebut, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai peringatan, bahwa monster tidak selalu lahir dari dunia lain. Kadang, monster tumbuh perlahan di dalam diri manusia itu sendiri. Dan jika suatu hari kau merasa pikiranmu mulai membenarkan hal yang salah, ingat satu hal, kegelapan selalu dimulai dari bisikan yang dianggap sepele.